Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsila Mar'inza Naindi dengan NPM C0C0194048. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 1 yaitu tentang kombinasi bisnis. Yang pertama, itu ada motivasi. Apa sih motivasi dari perusahaan melakukan akuisisi atau kombinasi bisnis? Jadi, motivasi dari perusahaan kombinasi bisnis, merger, konsolidasi, dan akuisisi itu adalah tujuan akhirnya memperkaya, semakin menambah kekayaan dari pemegang saham tersebut. Untuk memperkaya pemegang saham, perusahaan itu biasanya menerapkan pertumbuhan organik. Nah, pertumbuhan organik ini adalah pertumbuhan perusahaan secara natural. Yang kedua yaitu adalah keuntungan kombinasi bisnis. Apa yang dimaksud dengan keuntungan kombinasi bisnis? Yaitu keuntungan akhir kombinasi bisnis adalah diperolehnya imbal hasil yang lebih besar kepada pemegang saham dibandingkan pada saat entitas belum melakukan kombinasi bisnis, karena ia memiliki saham pada berbagai bisnis usaha. Yang ketiga itu adalah pengembangan bisnis. Yang dimaksud dengan pengembangan bisnis ini adalah salah satu cara dalam melakukan pengembangan usaha sehingga menjadi lebih besar. Pengembangan bisnis ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu internal dan eksternal. Pengembangan bisnis internal dapat dilakukan dengan pembentukan entitas baru. Secara internal, dalam rangka pengembangan bisnis, entitas membentuk entitas anak melalui penyetoran modal secara tunai. Tujuan dari entitas baru tersebut biasanya membuka pasar yang lebih luas atau memperluas jaringan produksi. Misalnya, entitas melakukan ekspansi usaha ke Timur Leste yang bertujuan untuk kemudahan bisnis dan pemenuhan regulasi di negara tersebut. Selanjutnya yaitu aspek etika dalam kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis mampu mengakselerasikan pertumbuhan perusahaan sehingga dapat berkembang jauh lebih cepat dibandingkan jika kita melakukan pertumbuhan secara alami melalui peningkatan usaha dan juga skala usaha. Investor tidak menyukai dengan laba yang berfluktuasi atau naik dan turun. Hal tersebut tidak baik di mata investor. Seperti tahun ini mendapatkan laba yang besar dan tahun berikutnya mengalami penurunan laba. Maka yang dilakukan perusahaan adalah melakukan manajemen laba. Sedapat mungkin, laba yang dilaporkan itu adalah laba yang smooth atau laba yang mulus. Apa sih manajemen laba itu? Manajemen laba itu adalah dengan melakukan penundaan pengakuan beban. Nah, contoh dari penundaan pengakuan beban ini adalah misalnya pengakuan beban di tahun 2020. Karena laba di tahun 2020 ini sudah turun, kalau kita akui lagi di tahun 2020, maka laba di tahun 2020 ini akan semakin turun. Maka kita melakukan pending pengakuan untuk tahun 2021. Kemudian di sini ada jenis kombinasi bisnis. Jenis kombinasi bisnis terbagi menjadi dua, yaitu menurut bentuk entitasnya dan juga menurut strategi bisnisnya. Di sini saya akan menjelaskan bentuk entitasnya, yaitu pertama ada merger. Merger adalah kombinasi bisnis yang dilakukan dengan menggabungkan dua atau lebih entitas. Konsolidasi adalah dengan membentuk satu entitas baru yang akan mengambil alih semua aset dan liabilitas entitas yang bergabung. Kemudian akuisisi yaitu kombinasi dengan membeli kepemilikan entitas yang diakuisisi. Bentuk kombinasi bisnis itu ada banyak. Yang saya jelaskan tadi, jika secara entitas, bentuk entitasnya kombinasi bisnis itu ada merger, konsolidasi, dan juga akuisisi. Merger dan konsolidasi yang diakuisisi itu adalah asetnya dari perusahaan lain. Tetapi bukan hanya aset saja dan juga liabilitasnya perusahaan lain. Sebagai contoh, jika PTA membeli atau mengakuisisi dari ekuitasnya PTB dan PTB itu dibubarkan, maka disebut juga dengan merger. Selanjutnya yaitu contoh dari konsolidasi adalah, tetapi kalau ada PTA dan PTB, kemudian aset kedua perusahaan itu bergabung dan juga liabilitasnya, dan PTB dihapus atau tidak lagi bergabung dan menjadi PTC,
gabungan dari PTA dan PTB, maka itu disebut dengan konsolidasi. Selanjutnya, contoh dari akuisisi. Jika PTA mengakuisisi sahamnya milik PTB dengan kepemilikan dari 50%, maka itu disebut dengan akuisisi. Jadi, sebenarnya merger, akuisisi, dan konsolidasi itu sama-sama akuisisi. Tapi bedanya, kalau merger dan konsolidasi diakuisisi oleh perusahaan atas perusahaan lain adalah aset dan liabilitasnya. Sedangkan yang diakuisisi untuk poin ketiga adalah akuisisi saham. Kemudian, PTB yang sahamnya dikuasai oleh PTA tetap beroperasi dan beraktivitas, tetapi berubah menjadi anak perusahaan dari PTA. Sebelum PTA mengakuisisi saham PTB, maka PTB merupakan entitas pencatatan dan entitas pelaporan menyesuaikan laporan keuangannya sendiri. Tetapi setelah menjadi anak perusahaan PTB, dia hanya menjadi entitas pencatatan saja untuk laporan keuangan yang berdasarkan digabungkan dengan PTA. Tetapi laporan keuangannya adalah laporan keuangan konsolidasian. Jadi, laporan keuangan konsolidasian itu laporan yang konsolidasi laporan keuangan atau data keuangan. Selanjutnya yaitu jenis kombinasi bisnis menurut strategi bisnisnya. Yaitu ada integrasi vertikal, yaitu kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang memiliki hubungan pemasok dan distribusi. Contohnya yaitu, misalnya entitas produsen mie instan mengakuisisi entitas produsen gandum yang merupakan bahan baku mie atau mengakuisisi entitas distribusi mie instan. Proses ini disebut dengan integrasi hulu. Namun, dapat juga perusahaan melakukan integrasi hilir dengan mengakuisisi perusahaan retail yang menjual produk mie instan. Yang kedua yaitu integrasi horizontal. Integrasi horizontal adalah dengan melakukan akuisisi entitas yang menghasilkan produk sejenis atau produk yang berkaitan. Maksudnya di sini adalah, misalnya, entitas produsen mie instan mengakuisisi entitas produsen kecap, saus, dan makanan kecil lainnya yang bahan bakunya sejenis dengan mie instan. Yang ketiga yaitu konglomerasi. Apa yang dimaksud dengan konglomerasi? Dengan melakukan akuisisi entitas yang tidak memiliki hubungan dengan entitas. Misalnya, hasil dari integrasi akan bentuk perusahaan konglomerat, yaitu grup usaha dengan berbagai produk yang dihasilkan dan bergerak dalam beberapa industri yang berbeda. Misalnya, perusahaan mie instan mengakuisisi bank, asuransi, dan perusahaan otomotif. Selanjutnya yaitu ada metode akuntansi. Di sini metode akuntansi terbagi menjadi dua, yaitu ada pooling of interest dan purchase. Pooling of interest yang dimaksud adalah dalam kepentingan ini, masing-masing pihak akan menyatukan kepentingan bisnisnya, sehingga tidak diperlukan penilaian ulang aset dan liabilitas entitas yang bergabung. Sedangkan purchase atau pembelian, dasar pencatatannya adalah nilai wajar pada tanggal akuisisi karena kombinasi bisnisnya dianggap sebagai pembentukan entitas baru. Berikutnya yaitu standar akuntansi kombinasi bisnis. Pada PSAK 22, penggabungan usaha hanya menggunakan metode pembelian atau disebut sekarang adalah metode akuisisi. Pada PSAK 22 ini, penggabungan usaha hanya menggunakan metode pembelian atau purchase atau yang sekarang disebut dengan metode akuisisi. Goodwill yang terjadi tidak lagi diamortisasi, tetapi akan diturunkan nilainya sesuai dengan ketentuan dari PSAK 48. Nah, jika terjadi goodwill negatif, akan diakui sebagai pendapatan tanggal akuisisi. Selanjutnya yaitu kombinasi bisnis dan pengendalian. Di sini, definisi kombinasi bisnis adalah sebagai transaksi atau peristiwa di mana sebuah entitas memperoleh pengendalian dari entitas lain. Sedangkan definisi pengendalian yaitu awalnya dijelaskan dalam PSAK 22 sebagai kekuasaan untuk mengatur keuangan dan operasi entitas yang diakuisisi. Kapan suatu perusahaan itu dapat dikatakan memiliki pengendalian perusahaan lain? Maka secara umum pengendalian itu atas perusahaan lain ketika kita menguasai lebih dari 50% saham di perusahaan tersebut. Maka disitulah kita dikatakan memiliki hak pengendalian.
Anda memiliki saham di perusahaan lain hanya 30%, maka bukan disebut sebagai hak pengendali. Sebagai contoh, jika PT A menguasai 30% saham di PT B, maka dikatakan PT A hanya berinvestasi pada asosiasi integritas. Dan PSAK yang digunakan adalah PSAK 13. Tidak dikatakan PT A memiliki hak pengendalian. Tetapi jika PT A memiliki 55 saham di PT B, maka dikatakan PT A memiliki hak pengendalian. Selanjutnya yaitu akuntansi kombinasi bisnis. Akuntansi kombinasi bisnis ini ada pengakuan dan pengukuran aset liabilitas, ada imbalan yang dialihkan, dan ada goodwill. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu dalam kombinasi bisnis, akuisisi dilakukan terhadap aset atau liabilitas yang dapat juga menghasilkan goodwill. Jika akuisisi tidak dilakukan secara penuh, maka bagian yang tidak diakuisisi tersebut disebut dengan non-pengendali. Yang dimaksud di sini adalah merger dan konsolidasi yang diakuisisi adalah aset dan liabilitasnya. Contoh, jika kita perusahaan memutuskan membeli perusahaan PT A dan mengambil hanya asetnya, tetapi liabilitas dari PT A menjadi tanggung jawab perusahaan kita. Jadi, yang kita beli itu aset dan juga liabilitasnya. Asetnya kita peroleh dan liabilitasnya kita ambil. Selanjutnya, yang akan muncul dalam kombinasi bisnis itu namanya goodwill. Goodwill ini bagian dari aset yang tak terwujud. Kapan munculnya goodwill pada kombinasi bisnis? Sebagai contoh, jika kita ingin membeli perusahaan A, aset perusahaan A itu nilai wajar asetnya 100 juta dan liabilitasnya 50 juta. Jadi, aset bersih dari perusahaan A itu berjumlah 50 juta. Bagaimana cara mendapatkan aset bersih? Yaitu dengan mengurangi aset dan liabilitas. Biasanya aset bersih itu sering disebut juga dengan ekuitas. Kemudian, saya membeli perusahaan A itu dengan harga yang lebih tinggi. Karena dahulu reputasi perusahaan A itu baik di mata customer. Nah, itulah yang dinamakan dengan goodwill. Sekian penjelasan saya dari bab 1 ini. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.